Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Widanarko. Saya dari SDN Lemban Wetan 2. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan refleksi terbimbing nilai dan peran guru penggerak. Pada refleksi terbimbing ini, saya akan menjawab 7 pertanyaan yang berada pada LMS. Untuk soal yang pertama itu adalah apa saja nilai dari saya yang terdapat pada bagian mulai dari diri. Jadi nilai diri saya yang terdapat pada bagian mulai dari diri itu adalah mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah saya mandiri untuk belajar sendiri, belajar untuk mempersiapkan ujian nasional pada saat itu, sehingga alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1 ujian nasional dalam satu kelas. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang saya rasakan setelah mengetahui nilai dari guru penggerak. Jelaskan. Jadi yang saya rasakan setelah mengetahui nilai dari guru penggerak itu adalah yang pertama itu bersyukur. Bersyukur karena dalam diri saya itu sudah ada nilai-nilai guru penggerak. Namun belum semuanya nilai guru penggerak itu ada dalam diri saya. Yang kedua adalah bahagia. Bahagia ini karena bisa diberi kesempatan belajar serta berkolaborasi dengan guru-guru yang luar biasa. Kolaborasi ini dalam hal belajar nilai-nilai guru penggerak. Kemudian rasa yang ketiga itu adalah sedih. Sedih karena setelah mengetahui nilai-nilai guru penggerak, banyak nilai-nilai tersebut itu ada dalam diri saya tapi belum optimal dalam penerapannya. Contohnya itu adalah inovatif dan berpihak pada murid. Untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah apa saja nilai dari guru penggerak yang sudah saya miliki sekarang. Nah, nilai dari guru penggerak yang sudah saya miliki adalah yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri ini maksudnya mampu memunculkan motivasi dalam diri saya sendiri untuk membuat perubahan baik dalam berbagai aspek. Nah, terutama itu dalam hal pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini tanpa harus menunggu perintah dari sekolah maupun dari dinas. Nah, contoh pengembangan diri yang sudah saya lakukan itu adalah mengikuti diklat-diklat. Nah, banyak ya diklat yang ada sekarang ini, terutama dengan adanya portal guru belajar, itu dapat memudahkan guru untuk mengikuti diklat-diklat. Nah, diklat-diklat ini sangat bermanfaat sekali bagi guru. Kemudian, nilai yang sudah saya miliki itu adalah reflektif. Nah, reflektif ini artinya saya mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, baik yang terjadi pada diri saya sendiri maupun pada orang lain. Nah, saya itu berusaha untuk mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, biasanya refleksi ini saya lakukan di akhir pembelajaran. Kemudian nilai yang ketiga itu adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini berarti seorang guru mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kolaborasi ini atau kolaboratif ini bisa muncul dalam perilaku kerjasama, berkomunikasi, termasuk memberikan umpan balik. Untuk pertanyaan yang keempat itu adalah di antara nilai-nilai yang sudah saya pelajari, nilai apa yang saya rasa perlu saya kuatkan? Jelaskan. Nah, menurut saya nilai yang saya perlu kuatkan itu adalah yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Nah, kenapa nilai ini yang perlu saya kuatkan? Karena selama saya mengajar itu belum mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa seutuhnya.
Pembelajaran masih berpusat pada buku paket dan guru. Padahal pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat membuat belajar menjadi menyenangkan, melatih siswa menjadi pemimpin, dan tentunya dapat mewujudkan merdeka belajar yang endingnya nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai yang kedua itu adalah inovatif. Nah, inovatif ini kenapa saya pilih sebagai nilai yang perlu saya kuatkan itu karena kadang-kadang rasa malas untuk membuat inovatif dalam pembelajaran itu saya alami sehingga inovasi dalam pembelajaran itu tidak saya rasakan secara konsisten. Hal tersebut karena saya merasa sudah dalam zona nyaman yang menyebabkan terkadang merasa sudah cukup tanpa membutuhkan inovasi lagi dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kelima, itu adalah apa yang saya rasakan setelah mengetahui peran dari seorang guru penggerak. Nah, setelah saya mempelajari tentang peran dari guru penggerak, yang saya rasakan adalah senang itu karena dapat ilmu baru, termotivasi untuk belajar lebih lagi tentang peran guru penggerak, kemudian termotivasi juga untuk menggerakkan teman-teman guru yang lain untuk ikut guru penggerak, serta berbagi pengalaman-pengalaman baik terkait materi guru penggerak kepada guru yang lain. Selain itu juga ada rasa bangga bisa diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari guru-guru hebat yang diharapkan menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia. Namun ada sedikit beban ketika memulai perubahan itu dalam pikiran saya bisa tidak ya menjadi agen perubahan. Namun bismillah saja, semoga diberikan kemudahan dalam menjadi agen perubahan ini. Untuk pertanyaan yang keenam itu adalah apa yang bisa saya lakukan khusus untuk diri saya untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Jadi yang saya lakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak itu yang pertama adalah menambah wawasan. Nah, menambah wawasan ini bisa dengan literasi digital agar menambah pengetahuan. Kemudian adalah berlatih public speaking. Nah, untuk menggerakkan guru-guru itu tentunya membutuhkan public speaking yang bagus sehingga dapat menarik guru untuk ikut tergerak atau bergerak bersama. Nah, ini yang saya lakukan itu adalah berlatih public speaking agar mampu menggerakkan guru-guru yang lain untuk melakukan perubahan pendidikan. Yang ketiga adalah merubah pola pikir agar keluar dari zona nyaman untuk tergerak, bergerak, serta menggerakkan guru-guru untuk merubah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pertanyaan terakhir itu adalah apa yang akan menghambat saya dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak dalam diri saya. Nah, yang menjadi penghambat saya itu dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak itu adalah jenuh dan rasa malas. Jadi saya itu orang yang gampang jenuh dan kadang-kadang malas untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah yang menurut saya nanti akan menghambat saya dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.